Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, akibat kekurangan air saat musim kemarau, tanaman cabai di Kabupaten Nganjuk mengering dan mati. Akibatnya para petani merugi hingga belasan juta rupiah. Akibat kekurangan air, tanaman cabai yang berada di lahan seluas hampir setengah hektar di kawasan Gondang milik Imam Ghazali ini mati mengering. Daun dan akarnya rusak. Padahal pohon cabai ini sudah berumur 3 bulan dan seharusnya sudah memasuki masa panen. Gagal panen ini lantaran saluran air dari waduk Kali Bening Nganjuk mengering akibat musim kemarau. Kini para petani hanya bisa pasrah melihat tanaman cabainya mati. Akibat tidak mendapatkan pasokan air, ia harus merugi hingga 15 juta rupiah. Pak, kenapa dengan tanaman cabai ini, Pak? Kirang air, kekurangan air. Apa tidak ada air di sekitar sini, Pak? Tidak ada, bendungannya habis, airnya Nggak ada air sama sekali. tidak ada sama sekali. Terus kondisi cabainya ini bagaimana, Pak? Buah cabainya Ya, pecah, mati, kering gitu, Pak. kering. Pak, dengan tidak ada air ini gimana, Pak? Keluhan Bapak kepada pemerintah ini, Ya, Pak? bagaimana lah pemerintah harus bisa membantulah petani. Bagaimana kondisi ini kan penghasilan petani kan hanya tanaman cabai dan jagung tidak panen, cabai tidak panen loh. Bagaimana ini? Minta bantuan dari pemerintah lah. Di desa Gondang Nganjuk sendiri ada 1.300 hektar lahan tanaman jagung dan cabai yang saat ini terancam gagal panen akibat kekeringan. Para petani meminta pemerintah segera memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi sawah. Danus Kendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, harga beras di Pasar Larangan Sidoarjo Senin siang tembus Rp14.000 per kilogramnya. Naiknya harga gabah di tingkat produksi disinyalir jadi salah satu sebab tingginya harga beras di pasar tradisional. Kenaikan harga beras premium di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo menurut pedagang sudah terjadi sejak 2 minggu ini. Harga beras tembus Rp14.000 per kilogram dari Rp12.000. Sementara per 25 kg atau per sak Rp310.000 dari harga sebelumnya Rp275.000. Beberapa hari ini kan harga beras naik. Ya. Naiknya sampai berapa sih, Pak? 500 sampai 1.500 per kilo. Dari harga berapa ke harga berapa? Harga 11 sampai 12.500. Memang sebelumnya harganya berapa, Pak? 11 ya. Medium ya. Sudah berapa minggu, Pak? 2 minggu. Sudah 2 minggu ini ya. Nah, Pak, dengan kenaikan harga beras kayak gini, permintaan justru naik. Justru naik ya? Iya. Oh, oke. Sehari bisa habis berapa ton, Pak? 3 ton, 4 ton. Sementara menurut Suprapto, pemilik penggilingan gabah, naiknya harga beras yang terjadi di pasaran, salah satu faktornya yakni naiknya harga gabah. Harga gabah dari Rp5.000 kini Rp7.000 per kilogram. Naiknya harga gabah membuat pemilik penggilingan gabah hanya menggiling berdasarkan pesanan. Yang jelas ini mungkin musim mulai kemarau, jadi orang ada yang gagal panen, ada hama tikus dan burung mungkin. Nah, biasanya panennya itu dapat 7 ton, cuma dapat 3 ton. Nah, jadi bahan bakunya kan nggak ada, kurang. Jadi antara permintaan di pasar sama yang untuk penawarannya, jadi yang di pasaran itu kan nggak imbang. Pedagang beras dan pemilik penggilingan padi mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga beras sehingga tidak menambah beban biaya belanja rumah tangga. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sebuah pabrik pembuatan masker di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Kebakaran diduga akibat mesin kompresor terlalu panas sehingga meledak. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik pembuatan masker PT Jaya Mas Adi di Karangwinongan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Minggu malam terbakar. Api diduga kuat berasal dari ruang kompresor dan membakar seluruh barang yang berada di dekatnya.
Menurut karyawan, kompresor mengeluarkan suara ledakan keras sehingga pegawai berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau titik api lantaran berada di lorong gudang yang sempit. Selain itu, petugas juga kesulitan mendapatkan suplai air karena perusahaan tidak memiliki hidran atau sumur pompa, sehingga harus menunggu suplai air dari luar pabrik. Apa yang terbakar, Pak? Yang terbakar itu mesin kompresor. Penyebabnya apa tadi? Untuk penyebabnya karena adanya superhead, panas akhirnya ketel meledak. Berarti meledak juga, Pak? Ya, ada ledakan karena terlalu panas superheadnya. Pak, tadi saat kejadian ada karyawan atau tidak? Itu karyawan banyak, api alhamdulillah semua antisipasi keluar semuanya. Untuk melokalisir api, 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, kecelakaan kerja terjadi di pabrik gula Pagotan, Madiun. Akibatnya 1 karyawan tewas dan 2 lainnya terluka berat. Peristiwa terjadi ketika para pekerja sedang memperbaiki mesin penggiling tebu. Sejumlah polisi dari sektor Geger dan Resor Madiun langsung ke lokasi kejadian, yaitu di area mesin pabrik gula Pagotan di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin siang. Akibat peristiwa ini 1 pekerja, Marsudi 36 tahun, warga desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tewas. Sedangkan 2 pekerja lain, Asrori dan Suprianto, menderita luka parah dan dibawa ke RSUD Dolopo, Kabupaten Madiun. Peristiwa terjadi ketika Marsudi, mandor mekanik bersama 2 anak buahnya, yaitu Asrori dan Suprianto, sedang memperbaiki mesin penggiling tebu. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Marsudi terjepit mesin penggiling tebu hingga tewas seketika. Sedangkan Asrori dan Suprianto yang berusaha menolong korban mengalami luka parah. Kalau aktivitasnya memang di dalam mesin giling kami ada 3 shift. Jadi di dalam bekerja kami ada shift pagi, siang maupun malam. Untuk pasti kecelakaan kerjanya kronologisnya kami belum pasti karena memang yang lebih tahu bagian yang terkait. Kami mendapat laporan sekitar jam 12 atau jam 12 HP dari pabrik ini belum ada yang terjadi. Istilahnya benar karena itu kejepit, akhirnya kita evakuasi, kita bawa ke sakit. Karena luka-luka bagian apa, Jan? Luka-luka bagian kepala. Kasus kecelakaan kerja ini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara 2 korban luka belum bisa dimintai keterangan karena masih syok. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, sebuah motor yang ditumpangi Pasutri dan 2 anaknya menabrak minibus di jalur wisata Telaga Sarangan, Magetan. Kecelakaan yang diduga akibat rem motor blong itu mengakibatkan seorang tewas dan 3 lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di jalan menurun jalur wisata Telaga Sarangan di Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Kecelakaan terjadi ketika motor yang ditumpangi Pasutri dan 2 anaknya melaju dari arah Sarangan menuju kota Magetan. Di lokasi kejadian ketika jalan menurun dan menikung, rem motor blong hingga melaju tak terkendali lalu menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibat peristiwa ini, Surati, 29 tahun, warga Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tewas di lokasi kejadian. Sementara suaminya, Andria Tama, 30 tahun, dan kedua anaknya yang berusia 10 tahun dan 2 tahun terluka. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Saidiman, Magetan. Apa itu? Minta tolong. Aku nabrak. Jadi pengendara ini sempat Minta tolong. teriak-teriak. Ya, teriak. Berapa orang tadi? 4 orang. Berapa orang, Pak? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Bapak, ibu, anaknya 2. Oh, gitu. Yang paling parah tadi siapa? Yang meninggal ibunya. Oh, ibunya meninggal ya? Ya. Terus bapaknya patah tulang. Anaknya yang 1 patah. Guna memeriksa lebih lanjut motor dan minibus beserta pengemudinya dibawa ke unit Laka Lantas Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kita ke informasi ringan, Saudara.
Memanfaatkan lahan tanah kas desa atau TKD seluas 2.000 meter persegi, sebuah desa di Mojokerto sukses mengembangkan agrowisata petik buah melon. Selain memberi edukasi tanaman alternatif kepada petani, pengunjung bisa memetik langsung buah melon dari pohonnya. Berbagai cara dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional seperti yang dilakukan pemerintah Desa Sumberwono, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Pihak desa memanfaatkan tanah kas desa atau TKD menjadi agrowisata petik melon. Di tanah seluas 2.000 meter persegi, petani desa Sumberwono menanam buah melon jenis Amanda dan Golden. Sejak dibuka untuk umum 3 hari lalu, pengunjung tak pernah sepi. Minggu siang meski di bawah terik matahari, pengunjung antusias berkeliling memilih melon yang masak. Pengunjung mengaku ingin merasakan sensasi memetik melon langsung dari pohonnya. Dari 2 jenis melon yang ditanam, melon Golden menjadi favorit karena rasanya manis. Petik sendiri sambil wisata, terus bisa mencicipi langsung. Emang beda dari yang lain ini buahnya ini? Kayaknya sih beda ya, soalnya aku sih nggak tahu jenisnya. Nggak tahu jenisnya? Ini yang favorit di sini. Itu apa jenisnya, Mbak? Ini jenis Golden. Golden. Iya. Dibilang manis tuh, Mbak? Iya, manis ini. Kecil tapi manis ini ya. Kecil udah manis. Iya. Sering banyak ke sini? Ini kan 2 kali ini kan, Mas. 2 kali panen? Iya, petik melon ini. Pihak desa memanfaatkan TKD untuk ditanami melon sebagai edukasi kepada petani terkait tanaman alternatif yang produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Agrowisata petik melon ini didirikan di lahan TKD, jadi tanah kemakmuran desa, di mana memang yang selama ini kita sewakan, yaitu untuk menanam padi, tebu gitu. Tapi kita manfaatkan dengan adanya program ketahanan pangan ini, kita manfaatkan dengan menanam melon. Ini berapa kira-kira hektar ini? Sekitar kurang lebih lahannya 2.000 meter persegi. Ada berapa jenis melon ini, Mbak, di sini? Di sini ada 2 jenis melon, yaitu jenis melon Amanda dan melon Golden. Untuk masuk ke kebun melon ini, pengunjung membayar Rp2.000 per orang. Selanjutnya, pengunjung bisa memetik melon sepuasnya. Untuk melon Amanda, harganya Rp10.000 per kilogram, sedangkan untuk jenis Golden Rp15.000 per kilogram. Kebun agrowisata melon ini dibuka pada hari Jumat hingga Minggu. Nah, jika Anda tertarik menghabiskan akhir pekan dengan wisata alternatif, tak ada salahnya datang ke sini. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.